Maka itu perhatikan keluarga kita. Saya ulangi lagi, bicara gereja harus bicara keluarga. Kalau bicara keluarga itu pasti bicara gereja. Karena Tuhan selalu mulai dari keluarga kita, gereja. Bukan dari gedung kebaktian. Gedung kebaktian, tempat kebaktian cuma tempat orang munafik. Tapi di rumah sehari-hari itulah. Tolong ya sudah terlambat minta ampun hari ini. Biarlah orang-orang tua mulai sadar. Di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar Indonesia, maaf saya kata, ketika para gembala banyak memberi kesibukan pengerjanya, diakennya, pendeta pembantu muda-mudanya, saudara, zaman itu sekarang baru tahu hasilnya, menuai berapa ratus keluarga pendeta muda, pendeta pembantu, diaken anaknya narkoba, hamil sebelum menikah, rusak. Kenapa? Karena gembala memberi kesibukan dari Senin sampai Senin lagi. Alasannya supaya pengerja nggak kerja lain. Senin rapat, Selasa latihan, Rabu doa, Kamis apa, Jumat apa. Anak nggak diurus. Serahkan sopir sekarang orang tua. Sekarang dengar cerita-cerita di Jawa, di Indonesia sana, ngeri anak-anak aktivis gereja. Mengalahkan anak-anak gereja yang bersalah, mencuri waktu orang tua untuk anak-anak. Diberi kesibukan tiap hari. Sekarang ada waktu pulang ke rumah buat anak-anak. Pernah dengar cita-cita seperti ini, saudara, dari teman-teman kita? Ini sebabnya. Ketika anak-anak perlu kita, gereja memberi kesibukan yang nggak tahu diri. Sekarang banyak orang tua menangis, banyak keluarga yang hancur karena kemunafikan semua di dalam rumah. Hanya dipaksa untuk tampil dalam kebaktian. Maka itu jangan sibuk dengan terlalu sibuk dengan kebaktian, saudara. Buatlah itu, ya. Asal-asal, saya juga nggak terlalu suka kalau latihan musik tiap minggu, lagunya juga sama kok. Ngapain latihan musik terus-terusan? Nggak perlu, lagunya sama. Yang penting di rumah itu bagaimana? Perhatikan ini baik. Contoh sudah banyak korban, pelajar-pelajar mahasiswa sekolahnya goblok semua karena terlalu banyak aktivitas dalam gereja. Katanya pelayanan, tidak. Kita harus memikirkan kehidupan. Tempat yang keempat, apabila engkau bangun. Nah, waktu bangun anak-anak perlu teman, karena dia mau cerita lagi apa yang dimimpikan tadi malam itu dalam hidup. Hari ini ambillah keputusan. Baca dari bagian, katakan amin. Keluarga lebih penting daripada pelayanan, katakan amin. Dan jangan dibalik-balik. Saudara tidak akan berdosa kalau nggak punya pelayanan di gereja, tapi rumah tanggamu diberkati Tuhan, anak-anak begitu. Maksimal kalau saya katakan pada banyak keluarga, cukup 2 kali, sekali minggu, sekali hari lain, sisanya untuk keluarga, untuk ngurus kerjaan dengan baik. Kumpulkan cerita banyak-banyak dari Indonesia, betapa banyak keluarga bisa hancur sekarang ini. Ngeri, saudara. Kristen aktif di gereja, nah keluarga nggak diurus. Maka itu kata pelayanan kita harus periksa baik. Apa gunanya pelayanan keluarga kita hancur? Nggak akan dipermuliakan. Kejadian pasal 25. Saudara, bagaimana ini keluarga anak perjanjian, keluarga Ishak. Ternyata mereka juga bersalah kepada Tuhan. Ini keluarga Ishak, makanya ini hebatnya Alkitab dan jujurnya luar biasa. Hari itu kandungan mengalami gangguan yang luar biasa, dia kesakitan dalam kandungan. Nah, karena zaman itu gak ada USG seperti sekarang, jadi mereka nggak tahu ini kenapa kandungan ini. Mereka pun tahu kalau itu anak kembar, dia nggak tahu. Nah, dia berdoa kepada Tuhan mencari jawaban. Ya Tuhan, kenapa begini? Aku menderita sekali dengan kandungan ini. Lalu Tuhan bilang kepada Ribka, anakmu itu kembar. Kalau saya pakai terjemah bebas, nah adiknya itu nakal. Dia nanti akan lahir duluan, dia akan nyelonong duluan. Padahal bukan dia. Maka itu nanti yang lahir, yang sulung itu yang kedua, bukan yang pertama. Ribka kaget. Oh, maka itu kandunganku begitu sakit. Ternyata anakku ini main bola dalam kandungan ini. Maka itu ketika keluar, saudara, Yakub tarik kakinya Esau. Karena dia bilang, nakal ini, anak ini. Kamu itu adik, kenapa mau keluar duluan? Dalam hubungan ini, Ribka tidak pernah sehati dengan suaminya, yaitu Ishak. Dia nggak ngomong, sama sekali tidak ngomong tentang pesan Tuhan itu tadi. Nah, Ishak tetap percaya kepada apa yang Tuhan katakan lewat Abraham, bapak. Anak sulung adalah anak sulung. Nah, sampai mereka mati, Ribka tidak pernah cerita kepada Ishak. Jadi Ribka mati-matian membela Yakub
Karena dia yang tahu anak ini yang sulit. Tapi Ishak mati-matian tetap membela Esau karena dia tahu yang lahir duluan. Karena orang tua nggak sehati, anak-anak jadi korban, jadi musuhan sampai mau bunuh-bunuhan. Bayangkan. Maka itu kalau di rumah tangga nggak ada keterbukaan, nggak ada kejujuran, dimulai dari soal uang. Saudara, saya tidak tahu, tapi harus jangan sampai ada di antara kita yang menikah lalu keuangan pun tidak sehati. Suami istri boleh punya bank account yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu dua-dua. Berapa jumlahnya punya. Lalu penggunaan uang pun harus tahu. Karena kalau dari uang aja kita nggak bisa percaya pada pernikahan kita, pada istri atau suami kita, lalu hubungan seks, sama aja bohong, itu perzinahan. Nggak percaya orangnya, nggak percaya duitnya, kok percaya tubuhnya. Wah, itu perzinahan betul. Itu jujur soal keuangan bagaimana saudara yang sudah menikah. Dari mulai sih. Karena apabila kita nggak terbuka soal uang, yang lain pun nggak akan terbuka. Awas suami istri, saudara boleh punya email address yang berbeda, tapi masing-masing harus kasih password. Bukan untuk apa? Pernikahan nggak boleh ada rahasia lagi satu dengan yang lain. Periksa pernikahan. Untuk apa saja. Kalau tidak seperti keluarga Ishak ini ribut, hancur anak-anaknya. Karena kesalahan orang tua itu kan nggak sehati, nggak mengerti rencana Tuhan. Sayang. Lalu dalam keluarga Ishak itu ada anak papa, ada anak mama. Ishak tetap membela Esau, Ribka tetap membela Yakub. Sampai dalam sebuah penelitian, saya pernah baca buku itu bagus sekali. Jadi kalau Ribka itu ingin ngomong apa-apa pada suaminya, dia lewat Yakub, ngomong sama papa, ngomong sana sampaikan. Lah begitu pula Ishak, kalau ngomong sama istrinya, dia lewat Esau, ngomong sama mama. Wah, sudah kacau rumah tangga, anak perjanjian. Ini anak perjanjian. Baru generasi pertama udah berapa? Sudah rusak. Apalagi pernikahan kita masing-masing. Mari kita teliti pernikahan mulai. Untuk apa sih kita perlu beres? Dari masalah uang, masalah seks, masalah mertua, orang tua harus jujur semuanya. Kau tidak jadi hancur. Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ ada apamu? Hatimu. Nah, kalau harta kita terpisah, berarti hati otomatis terpisah. Itu kan cerai namanya, walaupun belum ke pengadilan. Mari kita teliti pernikahan kita, rumah tangga kita. Minta anugerah Tuhan untuk berlaku buat kita. Kamu berkata, karena pada ibu kembali.